teman-teman, kami dari Sekolah SMK Swasta Rina Sidikalang, kelas 23JB akan membahas tentang dedicated hosting server. Sebelum mulai ke pembahasan, kami akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Regista Limbong. Nama saya Ines Maremare. Nama saya Jeffrey Balus. Nama saya Gunawan Tasoid. Nama saya Johnson Ringo-Ringo. Dedicated hosting adalah jenis layanan hosting yang berbentuk seperti virtualisasi server, di mana memungkinkan pelanggan untuk menyewa bagian server lebih banyak, bahkan seluruh server penuh bisa ditempati oleh website pelanggan tersebut. Sementara, dedicated server adalah penyewaan satu server secara utuh tanpa dibagi dengan user yang lain, sehingga hanya kamu sendiri yang menempati dan menggunakan dedicated server tersebut. Satu, untuk memberikan kontrol penuh pada server. Fungsi dedicated hosting server yang paling utama adalah akses dan kontrol server yang diberikan secara penuh. Kedua, agar website yang digunakan lebih aman. Seperti yang diketahui, website rentan terkena serangan cyber, terutama website yang memiliki data-data sensitif. Untungnya, dedicated hosting selalu memperbaharui keamanan server tersebut. Ketiga, untuk meningkatkan optimalisasi pencarian website. Sebagian pemilik website menginginkan situsnya berada di posisi pencarian teratas pada search engine, misalnya Google. Keempat, agar alamat IP website lebih unik. Memiliki alamat IP yang berbeda dari yang lain sehingga menjadi lebih mudah dan spesifik. Kelima, untuk meningkatkan performa website saat dimuat. Fungsi dedicated hosting server selanjutnya yaitu meningkatkan performa pada website yang menggunakan server tersebut. Keenam, untuk mencegah downtime pada website. Istilah downtime merujuk kepada kondisi di mana website atau server tidak bisa diakses dalam kurun waktu tertentu. Kelebihan dedicated colocation server. 1. Tingkat kehandalan kinerja dan keamanan sangat tinggi. Kedua, reputasi IP yang lebih baik karena tidak terbagi untuk website lain. Ketiga, satu server fisik yang hanya dipergunakan untuk kamu. Keempat, memiliki akses root server. Kelima, kontrol penuh untuk meningkatkan spesifikasi server sendiri. Keenam, resource yang besar untuk kamu sendiri. Sedangkan kekurangan dedicated colocation server adalah: pertama, diperlukan pengetahuan dasar tentang server dan sistem operasi. Kedua, biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari shared hosting. Ketiga, harus menginstal control panel sendiri. Keempat, jika melakukan upgrade atau downgrade maka akan mengalami downtime karena server harus dimatikan. Pertama, shared hosting. Jenis hosting di mana Anda berbagi server dengan pengguna lain. Kedua, simple WordPress. Jenis hosting yang fokus pada CMS WordPress dengan performa tinggi. Ketiga, WordPress hosting. Shared hosting yang dimaksimalkan untuk penggunaan WordPress. Keempat, cloud hosting. Jenis hosting di mana data website Anda disimpan di beberapa server. Kelima, VPS hosting. Jenis hosting di mana Anda menggunakan virtual server sehingga sumber dayanya lebih besar. Keenam, dedicated hosting. Jenis hosting di mana satu server digunakan oleh satu pengguna. Cara kerja dedicated hosting server bisa dilakukan dengan menjalankan sistem operasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan.
Saat mengakses sebuah website melalui browser yang memakai sistem network protokol HTTP, internet akan mengirim permintaan akses kepada server hosting. Melalui internet, nantinya server akan mengirimkan informasi file. Selanjutnya, browser akan menerjemahkan informasi tersebut ke dalam bentuk gambar dan tulisan. Dengan demikian, kamu akan mendapatkan tampilan website yang kamu perlukan. Sekian dari pembahasan kami hari ini. Sekian dan terima kasih.